좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kepemimpinan dalam Kewirausahaan. Saya Nurlaili sebagai moderator dan teman saya Aulia sebagai pemateri dan Sobri sebagai pemateri. Kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mencapai tujuan kelompok. Jadi kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Jenis kepemimpinan: kepemimpinan transformasional, kepemimpinan karismatik, visioner, kepemimpinan tim. Sifat kepemimpinan: mempunyai sifat jujur, dapat membangun komunikasi, mampu bersikap adil, memiliki manajemen waktu yang baik, dapat membangun tim dengan baik, bertanggung jawab dan tegas. Prinsip-prinsip: 1. Memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. 2. Responsibel. 3. Nilai yang sejati. 4. Ketidakcocokan. 5. Keberanian. 6. Keputusan yang sebenarnya. 7. Kesabaran. 8. Mendengarkan. 9. Antusiasme. 10. Pelayanan. Tipe kepemimpinan berwirausaha: tipe karismatik, tipe paternalistik, tipe militeristik, tipe autokratis, tipe laissez-faire, tipe populistik, tipe administratif, tipe demokratis. Keterampilan kepemimpinan, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam dunia wirausaha. 1. Keterampilan konseptual atau conceptual skill. 2. Keterampilan kemanusiaan atau human skill. 3. Keterampilan administrasi atau administrative skill. 4. Keterampilan teknik. Pentingnya kepemimpinan. Keunggulan wirausaha yang sukses dibandingkan dengan wirausaha yang gagal terletak pada dinamika dan efektivitas kepemimpinan. Pemimpinan wirausaha merupakan unsur-unsur pokok di dalam setiap perusahaan. 3 unsur utama yang tercakup di dalam kepemimpinan. 1. Kepemimpinan melibatkan orang. Seorang wirausaha akan berhasil apabila dia berhasil memimpinkan karyawannya atau membantu yang mau bekerja sama dengan dia untuk memajukan perusahaan. 2. Kepemimpinan menyangkut distribusi. Kekuasaan pada wirausaha mempunyai otoritas untuk memberikan sebagai kekuasaan kepada karyawan atau seorang karyawan diangkat menjadi pemimpin pada bagian tertentu. 3. Kepemimpinan menyangkut penanaman. Pengaruh untuk mengarahkan bawahan seorang wirausaha juga harus dapat memberi contoh yang baik bagaimana melaksanakan pekerja sesuai dengan yang diperintahkan. Langkah-langkah pengambilan keputusan. 1. Mengidentifikasikan dan merumuskan problem yang dihadapi. 2. Mengupayakan dan mengevaluasi solusi-solusi yang mungkin dapat diterapkan. 3. Memilih sebuah perencanaan atau solusi yang diinspirasi. 4. Menerapkan solusi tersebut. 5. Mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai. Kriteria keberhasilan kepemimpinan dalam kewirausahaan: meningkatkan hasil-hasil produksi dan pemberian pelayanan oleh organisasi atau aspek ekonomis dan teknis. Semakin rapinya sistem administrasi dan makin efektifnya manajemen, semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas manusiawi atau aspek sosial. Tantangan dan hambatan kepemimpinan dalam kewirausahaan: kemampuan manajemen, kurang pengalaman, lemahnya kendali keuangan, gagal pengembangan perencanaan strategis, pertumbuhan tak
lokasi yang buruk, pengendalian persediaan yang tidak baik, ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Fungsi pemimpin: 1. Pengambilan keputusan, 2. Memotivasi bawahan, 3. Sumber informasi, 4. Menciptakan inspirasi, 5. Menciptakan keadilan, 6. Katalisator, 7. Mewakili organisasi, 8. Menyelesaikan konflik, 9. Memberikan sugesti. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi tadi. Kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang itu mencapai tujuan kelompok. Ada 3 faktor untuk mempengaruhi penentuan wira swastawan tentang perilaku kepemimpinan mana yang akan digunakan untuk membuat keputusan adalah: yang pertama, kekuatan dalam diri wira usahawan, yang kedua, kekuatan pada bawahan, dan kekuatan dalam situasi kepemimpinan. Keseluruhan butir kepemimpinan wira usaha adalah bahwa dia membangkitkan yang terbaik dari setiap individu, tim, dan organisasi. Maka ia disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Sedangkan apabila produktivitasnya menurun dan kepemimpinannya dinilai tidak efektif dalam jangka waktu tertentu, maka ia disebut sebagai pemimpin yang gagal. Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitasnya dan efektivitasnya pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Bila produktivitas naik dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif. Demikianlah hasil dari makalah kami. Kami menyadari makalah kami jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran. Saya harap presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata,